Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, malam ke-22 Ramadan 1443 Hijriah kita bisa berjumpa, berkumpul di tempat yang paling Allah cinta. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat di bumi ini yang paling Allah cinta adalah masjid. Makanya kalau pengen dicintai Allah, rajin-rajin ke masjid. Lebih-lebih berlama-lama di masjid. Karena alhamdulillah malam hari ini jamaah Masjid At-Taubah mengadakan iktikaf di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Dan kita harus press memang Bapak sekalian. Pressnya apa? Ya kita harus punya, kalau apa ajarannya kepada kita itu, kalau bicara akhirat ya, seolah-olah kita mati esok hari. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, tapi bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu seolah kamu mati esok hari. Berarti kita punya anggapan, siapa tahu ini Ramadan terakhir buat kita, makanya gunakan sebaik-baiknya Ramadan tahun ini dengan baik. Siapa tahu ini Ramadan yang terakhir, kan nggak tahu juga ya. Tapi kalau di press ini yang terakhir, kita sungguh-sungguh. Tapi kalau kita ngomong masih ada Ramadan tahun depan, nah iya kalau masih panjang umur, masih sehat walafiat ya, kita nggak ada yang tahu jaminan bahwa seseorang masih hidup setahun yang akan datang. Maka pasang semangat, tahun ini harus menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita dengan cara memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan ibadah sebaik-baiknya, full tarawihnya, amin insyaallah. Ini bicara tarawih ini, masya Allah, ini rasanya malu ya. Kalau kemarin itu kan viralnya ada tarawih tercepat. Itu tidak tahu di daerah mana, katanya tarawihnya 23 rakaat sama witir itu dikerjakan hanya dalam 7 menit. Subhanallah. Tapi sekarang beda Rizky. Sekarang ini yang lagi rame, yang belum tahu boleh nanti cari di YouTube, cari di medsos yang lain. Kalau saya nyebutin kayaknya malu. Cari di yang memang sekarang aplikasi yang satu ini lagi rame ya, snack video, TikTok. Tapi ternyata memang teman-teman yang dakwah di situ banyak. Terkadang saya melihat, iya juga ya, kalau nggak ada yang nyelipin video-video dakwah, akhirnya orang makin ngaco. Ya, habis orang goyang, tahu-tahu murotal, gitu kan? Termasuk info tarawih terlama ini, saya melihatnya masya Allah luar biasa. Berapa jam? Nah, nanti boleh nih cari infonya sama teman-teman At-Taubah. Tarawih dengan durasi 8 jam tiap malam. Yang dibaca Quran 30 juz. Imamnya 4 orang semalaman. Ya karena langsung hatam Rizky. Jadi imamnya satu tarawih itu 4 imam bergantian. Di mana bisa kita jumpa? Di Pondok Pesantren Al-Fattah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Yang ikut sedikit, banyak, ribuan, masjidnya gede banget. Makanya kalau kita mengukur nih, nah, buat kita nih,
udah tarawehnya dari tua. Dia tarawehnya 23 sama witir dan hatam Quran 8 jam, dan dia sama kayak kita nih. Sekarang ini masih berlangsung di sana. Nikmat benar. Saya semalam ini baru bayangin taraweh di Empang Bogor aja, itu 23, itu imamnya slow, santai, Habib Hud Al-Atos yang mimpin imam tarawih. Lama tapi nikmat. Saya juga merasa, Masya Allah ini nikmat benar. Ternyata jumlah yang banyak itu mempengaruhi. Makanya kekuatan jamaah yang banyak, memang kita belum nyobain ya. Makanya kalau pengen nyobain tarawih lama kan selama ini kita tahunya di Mekah, betul? Di Mekah kan tuh lama kan, karena dia satu hari cuman satu juz. Nah, Temborong rekor ini satu malam 30 juz. Silahkan teman-teman At-Taubah yang punya waktu longgar, deket kok Jawa Timur. Apalagi sekarang ada tol kan, ada tol paling berapa jam. Sesekali boleh nanti kita ke sana, nyobain semalam aja tarawih di Al-Fatah, nyobain kayak gimana rasanya tarawih 8 jam, 23 rakaat sama witir, hatam Quran 30 juz. Kalau kita ini udah 23 dipangkas 11, udah dipangkas 11 masih lihat jadwal imam. Masya Allah, luar biasa. Kita ini kan kalau ibadah itu yang lama-lama. Karena ini Ramadan. Makanya kita malu kan digambarkan sama Kang Mahir Zain, Ramadan itu seperti kekasih. Kalau udah ketemu nggak pengen cepat berpisah. Jangan tinggalkan aku ya Ramadan, wahai kekasih. Gimana syairnya? Ramadan, Ramadan, Ramadanu ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Masya Allah tuh digambarkan, jangan tinggalkan aku Ramadan. Beda sama orang Citayam, segera pulang Ramadan. Baru tanggal 11 sudah sebentar lagi lebaran. Oh, yang dihitung bukan Ramadannya tapi lebarannya. Seolah-olah udah risih sama Ramadan ini. Udah capek tarawih. Padahal kalau kita lihat bagaimana cara mengekspresikan para sahabat dengan Ramadan, kita malu banget kalau sama sahabat-sahabat Rasul. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau udah datang Ramadan ibadahnya lebih lama daripada di luar Ramadan. Di luar Ramadan para sahabat itu hatam Quran tiap hari. Bagaimana dengan Ramadan? Di luar Ramadan aja tiap hari hatam Quran. Saya hitung-hitung kemarin kalau seorang hafid Quran, karena para sahabat ini mayoritas hampir semuanya adalah hafid Quran. Dan udah hafal dipraktekin, bacanya tiap hari dihatamin. Berarti waktu yang diberikan buat Quran, seorang hafid Quran itu 1 jam bisa 4 juz. 15 menit. Itu cepat karena hafal Quran. Itu pun kalau kita hitung durasi Pak, untuk hatam Quran seorang hafid Quran, kalau 1 jam 4 juz, berarti untuk hatam 30 juz perlu waktu 7,5 jam. 7,5 jam itu baca Pak. Tenaganya pakai duduk membaca Bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, itu suara yang keluar itu diberikan untuk Quran tiap hari. Makanya hasilnya bisa lihat kehidupan para sahabat indah. Apa disebutkan dalam Quran? Kehidupan mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang membahagiakan. Kalau bahasa almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, surga sebelum surga. Wah, nikmat gitu. Yang kaya hatam Quran, Bilal bin Rabah, kan sahabat Nabi yang miskin, hatam Quran tiap hari. Yang kaya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hatam Quran tiap hari. Hasilnya apa? Yang kaya dibikin bahagia, yang miskin dibikin bahagia. Karena apa? Amal agamanya langsung praktek.
Beda dengan di Indonesia, hafid Quran belum tentu murojaah, belum tentu baca Quran. Makanya banyak penghafal Quran lepas hafalannya karena apa? Hafalan kalau nggak dibaca ulang tiap hari, bahasanya murojaah itu hilang lagi. Kalau para sahabat nggak, itu jadikan amalan. Jadikan amalan 7,5 jam buat Quran. Hasilnya hidupnya indah, hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Pokoknya sesuai dengan doa kita yang di dalam Quran itu yang kita baca tiap hari, dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat, selamat dari siksa neraka. Itu dirasakan oleh para sahabat. Karena amal agamanya Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Jadi di malam ke-22 saya mengajak semua ingin bahagia dunia dan akhirat. Makanya kita kembali mencontoh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pokoknya yang ada di Rasul itu semuanya baik buat kita. Nggak usah ditawar-tawar. Pokoknya kalau Nabi nyontoin hatam Quran tiap hari, berjuanglah buat seperti itu. Nggak bisa 100%, ya 50%. 50% berarti masih 15 juz. Kayaknya masih berat ya. Pangkas lagi 10%. Masih 10 juz ya. Ya, pangkas lagi, ya minimal 1 juz itu. Berikan waktu buat Quran. Dan waktunya itu tilawah, Pak. Tilawah baca gitu. Bukan namanya baca dan bersuara. Karena suara Quran ini memiliki kekuatan Quran. Bukan baca gini. Kalau seperti itu yang gimana mau jadi asbab hidayah? Namanya baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Bersuara. Suara itu suara Quran. Yasin. Itu kekuatannya luar biasa. Dan para sahabat itu diamalin tiap hari 7,5 jam. Ini Indonesia nih, kalau nggak usah banyak-banyak, kalau 20% aja ngamalin kayak begitu, hatam Quran tiap hari, Masya Allah nggak kebayang berkahnya Indonesia. Akan dibikin makmur, gemah ripah, loh Cinawi, toto tentrem, kerto raharjo, begitu. Pokoknya makmur rakyatnya, udah makmur ekonominya, makmur. Yang keren lagi, ekonominya makmur, saling mencintai, saling menyayangi. Itu hayatan thayyibah kayak begitu. Saking saling sayangnya para sahabat itu, dalam kitab Hayatus Sahabat itu diterangkan ada seorang penjual tongkat, ada 2 orang, yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sini, yang satu udah jual 6, yang satu belum. Dilihatin temennya, ya Allah kasihan temen saya. Datang lagi penjual tongkat, pembeli tongkat, datang lagi yang baru, yang udah jual 6. Apa kata dia? Pak, jangan beli di saya, beli di sana aja. Teman saya dari pagi belum jual satupun, saya udah jual 6. Saya tanya nih, prinsip pedagang kayak gitu kira-kira masih ada nggak di Indonesia begitu? Jual pakaian di pasar, dia udah jual banyak, temennya belum jual, beli ke sana aja Pak. Mental kasih sayang kayak itu udah rasa-rasanya udah susah menemukan. Yang ada, kalau ada temennya maju, ya ada temennya udah hancur, pengennya dihancurkan sehancur-hancurnya. Perlu sampai bubar, sampai gulung tikar. Wah. Kenapa tidak seperti itu? Karena kita sekarang ini, umat Islam sekarang ini tidak amal agama. Amal agama, jadi agama kebanyakan di Indonesia ini kebanyakan teori. Jadi berkahnya nggak turun. Kayak ahli marketing tapi nggak pernah jualan. Dapat duit nggak kira-kira? Marketingnya jago gitu, cuman nggak jual apapun. Ya marketing akan dapat duit kalau menjual produk yang dijual. Kalau dia jualan rumah, ya jualan rumah. Pasti kalau kehebatan dia akan menjadi lebih nampak ketika dituangkan praktek langsung dalam penjualan. Ya sama kayak agama ini. Banyakan teori. Udah tahu fadilah sholat berjamaah, tapi pada males berjamaah. Benar nggak Pak Dria? Fadilahnya pada tahu.
pada tahu fadilahnya pakai sorban. Kalau pakai sorban tuh fadilahnya begini-begini, tapi males pakai sorban. Masih berat pakai sorban. Jangan dianggap ini bukan perjuangan, ini perjuangan kan berat. Ya, pakai sorban itu. Tapi ada sunnah, apapun yang dari Nabi itu adalah contoh yang baik buat kita. Sekecil-kecilnya pakai sorban, itu sunnahnya. Makanya kalau niat pakai sorban, bukan niat pengen dipanggil ustadz, tapi niatnya nyontoh Nabi. Sekecil apapun contoh dari Nabi, itu baik buat kita. Gimana bahasanya? Surah Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Kalau kita pengen berjumpa dengan Allah, kita pengen dicintai Allah, contoh aja Nabi. Dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi pokoknya ikutin Nabi. Ikutin Nabi. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang, kita sedang mengikuti Nabi. Iktikaf di 10 malam terakhir. Sampai-sampai ada hadis yang menyebutkan Nabi kalau udah 10 malam terakhir itu udah menjauh dari istrinya. Oh iya. Ya apalagi emang nggak punya istri, ya emang jauh terus. Istrinya nggak ada. Tadi yang di-share sama Pak Andrea kan hadisnya, iktikaf itu fadilahnya menjauhkan kita dari neraka sejauh 3 parit. 1 paritnya sejauh barat dan timur. Ini iktikaf, makanya alhamdulillah. Ini amalan Nabi yang sudah banyak ditinggalkan. Kalau iktikaf berat, sholat berjamaah 5 waktu aja beratnya luar biasa. Baik, sebagai bahan kajian kita baca surat Al-Baqarah ayat 125. Silakan kita hidupkan malam Ramadan dengan tilawah Al-Quran. Ya, surah Al-Baqarah ayat 125. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai sekarang kita ini kalau lagi baca Quran, bayangin orang-orang yang kita cinta. Siapa? Istri dan anak-anak kita. Ketika Bapak sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ibaratnya Bapak sedang ngusap-ngusap, sedang bimbing istri dan anak menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bacanya yang afdal di rumah kita. Kalau lagi di rumah tuh hiasi rumah kita dengan bacaan Quran. Istri masih jauh dari soleha, bacain Quran aja di rumah. Itu terapi, itu narik hidayahnya kenceng banget. Makanya para sahabat 7,5 jam baca Quran. Makanya hasilnya istri-istrinya mereka soleha, anak-anak mereka soleh-soleha, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang rajin ibadah. Sekarang ini Masya Allah bisa kita lihat Quran hampir ditinggalkan oleh umat Islam. Di rumah itu udah jarang kedengaran suara Quran. Kalau kita lewat rumah, 1 gang rumah, kanan dan kiri ini kalau habis maghrib udah TV, sini TV, sini TV. Suaranya itu yang keluar. Makanya teman saya bagus juga sih, sisi lain ada plus minus. Saya punya teman padahal dia mampu beli TV, Pak Andrea. Sampai sekarang dia masih bisa memaksa di rumahnya itu nggak ada TV. Ya. Akhirnya mereka hanya fokus ibadah. Ibadahnya lebih nyaman. Emang kalau udah ada TV itu nggak terasa. Nonton sinetron tuh Rizky kelihatannya iseng-iseng gitu. Tahu-tahu setengah jam. Kayak iseng-isengnya nonton Liverpool, wow. Tahu-tahu 1,5 jam. Nonton bola tahu-tahu tuh nggak terasa.
Dosa singkatannya apa? Dosa. Dosa itu singkatan dorongan tak terasa. Dosa nggak terasa, tahu-tahu habis waktu. Kayak umur begini, main-main, main game, main-main, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah tahajud, main-main mulu sama temennya, main motor, motor gede, yang punya motor gede, hobi yang punya hobi burung, main burung, tahu-tahu tua, tahu-tahu mati. Begitu, nggak terasa, tahu-tahu iya, tahu-tahu 60, tahu-tahu 65, tahu-tahu Israel ke rumah udah. Assalamualaikum. Selesai udah. Selesai. Akhirnya apa? Yang ada cuman penyesalan. Makanya sekarang niatkan sekalian, kalau sudah bismillah baca Quran, bayangkan istri sama anak dulu aja. Bayangkan, ya Allah, mereka mudah-mudahan dengan dengar suara Quran dapat hidayahmu ya Allah. Kan bukti udah banyak. Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara dengerin baca Quran dari siapa? Dari adiknya. Sumamah itu tadinya benci Islam, ketika tertangkap dalam perang, di penjara samping masjid, 4 hari dengerin bacaan Quran dari sahabat, berubah, hatinya berubah jadi seneng sama Rasul, cinta sama Islam. Gara-gara apa? Bacaan Quran. Jadi sekarang fokus bismillah. Karena sekarang ini udah Masya Allah, mendidik istri yang solehah, mendidik anak-anak yang soleh-solehah luar biasa. Dengan adanya handphone itu luar biasa. Kalau anak udah kecanduan handphone, istri kecanduan sinetron, udah susah kayaknya diluruskan lagi. Udah nasihat suami nggak didengar lagi, nasihat orang tua nggak didengar lagi. Makanya ketika baca Quran, niatkan agar orang-orang kita cintai jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang lagi, surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
Wa idh ja'alnal baita, nah, ini bicara rumah Allah, masjid. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Jadi masjid, para jamaah sekalian, itu tempat yang aman. Apa makna aman? Kalau bapak punya anak kecandu narkoba, berarti kita sudah nggak aman tuh. Anak kita udah kecandu narkoba. Anak kita misalkan jadi pejabat, dia korupsi, kita udah nggak aman tuh punya anak. Karena biasanya orang yang udah kecanduan sesuatu itu susah berhenti. Apalagi narkoba, masya Allah tuh, itu berhentinya susah tuh. Saya punya kenalan satu orang yang memang luar biasa Pak, masya Allah. Dia cerita ke saya sampai, Ustadz ya Allah, namanya narkoba itu untuk berhentinya itu susah kalau udah kecanduan. Bagaimana supaya aman anak-anak kita nggak sampai kena narkoba? Bawa ke masjid biar aman. Makanya ada beberapa teman-teman untuk menghentikan anak dari narkoba, menghentikan anak dari pergaulan bebas, ajak mereka ke masjid biar aman dari zina, aman dari narkoba. Ada apa di masjid? Wah, jangan ditanya lagi. Di masjid itu ada hidayah Allah. Kita ini manusia kan nggak bisa ngasih hidayah. Sehebat apapun ilmu kita nggak bisa kasih hidayah. Jangankan sekelas kita, sekelas Rasul saja sudah diingatkan di dalam Quran gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa kasih hidayah kepada orang yang kamu cintai. Karena urusan hidayah adalah urusan Allah. Bawa ke masjid, ajak sholat. Dan berapa banyak Pak kisah-kisah artis Indonesia yang berhijrah awalnya dari masjid. Satu contoh yang memang lagi asik gitu, yang buat kalau saya sendiri seneng tuh, mantan rocker kita, yaitu Ustadz Dery Sulaiman. Itu kan tadinya rocker Pak. Wah, rocker, namanya rocker kan nyanyinya rock terus. Udah gitu dia manggungnya di mana? Di Bali. Apa sebab bidahnya berubah total sekarang? Udah nggak lepas. Itu yang luar biasa dari beliau, yang menurut saya itu hal yang sulit. Saya sendiri nyontoh juga belum bisa itu. Pakai udeng-udeng aja kalau pas ceramah doa. Kalau nggak ceramah, apalagi timbang ke pasar, wah nggak berani. Kalau beliau istiqomah, karena niat beliau bukan pengen dipanggil ustadz, jangan salah. Menghidupkan sunnah, apa yang dicontohi Nabi itu baik buat kita, walaupun hanya sekedar pakai udang-udang. Coba asbab bidayahnya Ustadz Dery Sulaiman dari mana? Masjid. Orang pakai gamis datang ke tempat beliau manggung di kafe di Bali. Langsung didatengin Pak. Apa kata beliau nih? Tuan orang mulia, Allah merindukan Tuan, mari ke masjid. Itu kata-kata Tuan orang mulia, itu baru dengar karena selama ini nggak ada yang ngomong dia orang mulia. Pertama dia kayak ngomong ini orang gila, kata Ustadz Dery melihat orang ngajak. Tapi ini yang ngajak nggak sekali Pak, sampai 3 kali datang lagi. Sampai pada akhirnya Ustadz Dery ini merasa nggak enak. Akhirnya udahlah, bahasanya awalnya mau daripada diajak terus, mendingan ke masjid lah. Dari situ Pak Ahmad, ketika di masjid iktikaf 3 hari, awalnya dari iktikaf, makanya nyambung kemari nih. Begitu udah 1 hari, Ustadz Dery pengen pamit, tanggung bro, tanggung brother, lengkapin 3 hari. 2 hari lagi, sampai singkat cerita, beliau cerita ini dalam sejarah hijrahnya, saya udah nggak betah katanya. 2 hari lagi, 2 hari, udah dapat 2 hari, nggak betah, sehari lagi bro. Begitu 3 hari di situ Pak, hidayah turun yang membuat akhirnya Ustadz Dery merasa ternyata inilah tempat yang saya cari, yang aman, yang nyaman. Maka tadi dikatakan apa? Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna. Tempat inilah tempat yang aman,
yang nyaman, yang bikin tenang manusia. Masjid. Tapi anehnya sekarang ya, metode ini udah, padahal banyak udah cerita seperti itu. Ustaz Dery itu sampai sekarang berubah total. Ada lagi grup band yang dari Jogja tuh. Benar. Sheila on Seven itu gitarisnya si Sakti. Berubah total sekarang. Menjadi orang yang ibadahnya ngejos. Wasilahnya dari mana? Masjid. Dan lagi-lagi iktikaf. Makanya apa yang sedang kita lakukan, iktikaf ini nggak main-main. Orang kalau bicara tentang ilmu saja Pak, kan kita udah baru saja dengar kabar heboh. Seorang kiai yang tadinya ngajar di sebuah pesantren, tahu-tahu pindah agama. Bener? Udah denger kan? Kalau hanya ilmu nggak jaminan hidayah. Hidayah itu turun dengan amal agama. Agama diamalin, bukan hanya dikaji doang, diamalin. Tadi saya bilang tuh amal agama 7,5 jam buat Quran. Ini udah jarang yang meraktekin. Tapi anehnya kalau buat WA tuh ada aja waktu ya, ke WA gitu. Padahal baca Quran itu kalau kita diada-adain selalu ada. Makanya yuk di Ramadan 22 ini kita amal agama bareng-bareng. Pokoknya agama jangan dipelajari saja, diamalin. Indonesia ini banyak musibah, banyak bencana karena ilmu agama cuman dipelajari tapi tidak diamalkan. Ngerti fadilah Quran tapi jarang baca Quran. Baca, Rizky baca. Saya kenal satu orang Citayam. Wah, saya juga nggak nyangka karena taunya beliau ini orang jalanan apa. Ada yang bilang, Ustaz tahu nggak itu abang itu kan tadinya di pesantren begitu. Jadi dia bekas orang baik begitu. dia baca Qurannya lancar Pak Ustadz. Dulu baca Qurannya lancar karena waktu dia masih nyantren. Tapi karena salah pergaulan sekarang udah nggak pernah dibaca lagi. Teman-temannya juga udah jauh dari agama, teman-temannya jarang sholat. Akhirnya dia menjadi dirinya seperti itu. Ilmu yang ada yang hanya bisa, nggak akan ada keberkahan ketika nggak diamalkan. Kalau zaman Nabi berkahnya turun full karena Islam diamalin bareng-bareng. Kalau sekarang ilmu cuma buat debat. Ilmu hanya buat kebisa-bisaan. Ya, sering kita jumpa paham hadis, pinter agamanya, ngetop tapi jarang ke masjid. Itu unik tuh di Indonesia tuh. Wah, kalau bicara hadis pinteran dia. Wah, kitab kuning yang nggak ada barisnya aja dibaca sampai lancar. Tapi nggak pernah ke masjid. Nah, ini mau dibawa kemana agama Islam? Kalau hanya dipelajari, dikuasai, akan ada berkah ketika diamalkan. Apalagi masalah sholat. Kalau udah sholat udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nabi menyatakan dengan jelas buat kita dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama dihisab nanti ditanya dulu tuh bukan amalan-amalan haji umroh kita, tapi yang pertama ditanya adalah sholat. Kalau nggak penting ngapain ditanya dulu sholat? Berarti perkara yang sangat amat penting diantaranya adalah masalah sholat. Bentar dulu Pak. Baik, kita lanjutkan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Masjid itu bersihin, hias biar nyaman, karpetnya biar enak, biar nggak gerah orang. Untuk siapa? Satu, orang-orang yang tawaf. Dua, orang-orang yang iktikaf. Berikutnya orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Ketika Bapak sekalian, teman-teman DKM bebenah kayak begini, nyambut, nyiapin makanan sehingga banyak orang pengen kemari. Wah, itu luar biasa.
Itu bahasanya Allah love banget sama seluruh orang yang sudah menghias masjid. Alhamdulillah. Tadi sampai dengar Pak Ahmad katanya banyak yang pengen merapat ke At-Taubah. Kenapa? Banyak makanannya. Alhamdulillah. Harusnya begitu. Berarti kita ini panitia-panitia, takmir-takmir masjid, pengurus-pengurus masjid ini nggak main-main orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka lah yang sedang memperbaiki, membersihkan. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini suruh bersihin masjid. Untuk siapa? Orang-orang yang sholat, orang-orang yang iktikaf. Makanya Pak, Nabi Ibrahim itu, ya, Nabi Ibrahim itu punya generasi yang luar biasa, sama karena hampir semua nabi-nabi itu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi keturunannya, ya, urutan yang kita kenal dulu. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Kan keren ini. Nabi, ini nabi, ini nabi. Enggak gampang, Pak. Seorang ustadz kiai aja belum tentu anaknya jadi kiai. Susah ini bicara. Makanya kenapa Nabi Ibrahim diberikan keluar biasaan, bahkan dari jalur Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianugerahkan istri yang solehah, nikah nggak punya keturunan, tahu-tahu istrinya mencarikan istri, nikahlah dengan dia biar punya keturunan. Wah, siapa yang menggerakkan? Allah. Karena Nabi Ibrahim pengurus masjid, orang yang melayani orang-orang yang sujud kepada Allah, derajatnya akan dibikin keren seperti derajatnya Nabi Ibrahim, punya keturunan yang soleh dan solehah. Saya doakan semua jajaran DKM At-Taubah, pokoknya yang capek, yang lelah mikirin makannya orang iktikaf, yang buka, yang di masjid ini biar nyaman, tenang, kipas dari kecil sampai gede ini, alhamdulillah. Ini dipikirin ini. Wah, yang mikirin jangan dianggap ini paling keren ini. Di hadapan Allah inilah orang-orang yang nggak viral tapi viral di langit ini. Karena mikirin orang-orang yang bagaimana supaya yang sholat di sini nikmat. Bukan hanya nikmat jasmaninya, nikmat rohaninya, dibikin kajian. Ada kajian subuh, baru tahu ada kajian jam segini Ramadan. Saya juga baru tahu. Wah, tuh keren ini kajian jam 9 Ramadan malam. Baru At-Taubah. Saya belum pernah dapat undangan Ramadan jam 9 baru At-Taubah emang. Yang lain kan kuliah subuh, ya enggak? Bukber itu biasa. Maka tadi teman-teman istiqomah di perumahan Puri Buga Depok kajian Ustaz. Iya, jam 9. Iya. Keren banget itu. Loh, keren At-Taubah begitu. Makanya mudah-mudahan siapapun yang terus menghias ini masjid, hidupnya dibikin indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Pak, pokoknya masjid sudah. Masjid ini kan bicara itikaf, bicara masjid. Orang udah sekarang makin aneh, udah nggak nyontoh Nabi lagi. Nabi dulu nyontohin kalau ngaji, kalau belajar di masjid. Makanya orang ngaji Pak, sepenting-pentingnya kalau udah ngaji tapi di masjid, waktunya sholat, betul tidak? Coba kalau udah kita ngaji di bangunan yang terpisah, bukan masjid tapi disebutnya majelis taklim, ngaji, denger adzan, berangkat ke masjid. Enggak. Paling sekedar apa? Maaf, ada adzan, kita dengerin dulu. Kita dengerin. Adzan itu bukan dibuat didengerin, penuhi panggilannya. Kita dipanggil. Come here, come here. Kata orang Jawa, Reneo mas, Reneo. Ta'al. Kita suruh ke masjid, didengerin. Kayak saya manggil Rizky di situ. Rizky kemari. Iya Pak Ustadz. Iya doang nggak kemari. Saya kan kesel lama-lama. Rizky kamu kesini. Ya sama kayak orang adzan. Adzan itu bukan buat didengerin, penuhi panggilannya. Makanya ada orang yang nanti punggungnya jadi keras, nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, malu. Kenapa? Waktu di dunia dia dikasih waktu lapang, dikasih badan sehat, dipanggil untuk sujud, tapi nggak melaksanakannya. Masya Allah. Mudah-mudahan iktikaf ini berjalan terus, bukan hanya Ramadan Pak. Sebenarnya iktikaf itu
Ya Ramadan nggak Ramadan, iktikaf. Makanya ada beberapa teman yang punya program iktikaf setiap sebulan sekali 3 hari. Itu keren itu. Harusnya iktikaf itu Ramadan, jangan hanya ingat Quran Ramadan doang. Ntar udah Ramadan lewat, Quran lupa. Iktikaf Ramadan doang. Ntar luar Ramadan nggak iktikaf lagi. Harusnya kita kayak orang kerja tuh. Orang kerja kan Ramadan kerja. Di luar Ramadan apa lagi? Itu kebutuhan kita. Karena Nabi juga nyontoin begitu, iktikaf. Berapa banyak ya teman-teman kita yang bisa berubah total, hijrah secara total karena program-program iktikaf. Ajak iktikaf. Iktikaf 3 hari. Silahkan teman-teman yang belum pernah nyoba iktikaf di tempat yang enak, misalkan di Masjid Al-Munawwarah Sentul. Itu asik tuh kita. Full cuman ibadah, sholat aja 3 hari di situ. Anggaplah kita kan sering acara meeting luar kota, kita juga meeting sama Allah 3 hari di masjid, begitu. Udah full ibadah, mikirin ibadah, masa nggak bisa 3 hari? Kalau buat urusan kerja selalu ada, bisa meeting luar kota, bahkan sampai meeting ke luar negeri, enggak? Ini meeting sama Allah susah amat ini. Kalau enggak sehari lah, sehari kita full, ya teman-teman At-Taubah boleh ntar sehari full di Masjid At-Ta'awun. Seharian situ aja, handphone matiin semuanya, kompakan, full ibadah bareng-bareng, baca Quran, sholat, makan, baca Quran, tahajud, duha, begitu aja. Duha dibikin 12 bareng-bareng supaya semangat. 12 rakaat, ntar malamnya tahajud 11 rakaat, baca Quran semuanya, dipaksain taat seharian 24 jam. Keren juga itu, iman pasti naik itu. Karena pekerjaan yang berat kalau dilakukan secara bersama-sama, insya Allah jadi kuat. Itu saja mungkin kajian kita. Mata sudah mulai ngantuk ya Pak Andri ya. Ini udah ada kipas, ada AC ya. Iya luar biasa. Pokoknya keren dah. Apresiasi buat At-Taubah. Luar biasa. Makin hari makin keren, makin cantik, makin indah. Mudah-mudahan sesuai janji Allah, siapapun yang pokoknya pikirannya masjid, itu luar biasa. Itu paling yang Allah cinta. Karena itulah orang-orang yang derajatnya nanti seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Makanya kerennya, saking kerennya Pak, Ka'bah, Masjidil Haram itu orang dari mana-mana datang. Wah, dari penghujung dunia. Karena apa? Itu tempat ibadah yang dipakai ibadah full 24 jam, yaitu Ka'bah itu. Tiap detik ada yang baca Quran, tiap detik ada yang sholat. Jadi amal agama hidup terus, sehingga keberkahan mengalir terus. Ini kalau At-Taubah bisa begitu nih, buat tiap detik ada yang baca Quran. Ini kalau nggak diginiin, boleh cek yang lain nih, masjid yang lain benar-benar kunci ini sekarang nih. Masjid yang lain dari kunci rapat. Alhamdulillah At-Taubah masih terbuka, masih banyak yang ibadah. Mudah-mudahan berkah At-Taubah, berkah buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.